wawancara dari judul materi seisme atau gempa bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya Sari yang telah ingin menjadi pewawancara dengan saya, narasumbernya, dalam podcast kali ini yang berjudul seisme atau gempa bumi. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Atriani Saul Kamila dengan NIM 2104575 dari Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan Ibu dosen pengampu Ibu Mentari Dian Pertiwi MPD. Hai Atri. Hai juga Sari. Baik, kita langsung aja ya. Apa sih itu gempa bumi, Atri? Oke, baik Sari. Jadi gempa bumi itu adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi yang mana frekuensinya yaitu frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Jadi gempa bumi itu terjadi karena pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi ya Sari. Nah, bicara lempeng-lempeng di Indonesia, ada berapa sih? Jadi ya, lempeng di Indonesia itu merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Yaitu satu ada lempeng Indo-Australia namanya, yang kedua ada lempeng Eurasia, dan yang ketiga ada lempeng Pasifik. Terus, gempa bumi itu ada berapa aja? Nah, jadi gempa bumi itu berdasarkan penyebabnya ada 5. Satu, gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Getaran bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian. Lalu yang kedua ada namanya gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi, dan jenis gempa bumi ini jarang terjadi. Yang ketiga ada gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang juga terjadi dan bersifat lokal. Yang keempat, gempa bumi buatan. Adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Dan yang kelima ada gempa bumi vulkanik atau gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang bisa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktivitasannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Oke. Dan gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Nah, di sekitar gunung api saja ya, Sari. Dan ada lagi nih berdasarkan kedalamannya, biar lebih banyak pengetahuan ya. Gempa bumi dalam itu adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada di lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, yaitu di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam umumnya tidak terlalu berbahaya ya. Lalu ada gempa bumi menengah yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Lalu ada gempa bumi dangkal. Adalah hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Ini biasanya menimbulkan kerusakan yang sangat besar ya, Sari. Jadi ada juga berdasarkan gelombang atau getaran gempa. Gelombang primer. Gelombang primer atau dalam kata lain gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. Dan gelombang sekunder merupakan nama lainnya gelombang transversal. Adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan
yang sudah berkurang yakni 4-7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Itu oke Sari. Dan penyebab terjadinya gempa bumi itu apa sih Atri? Oke, bagus, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi penyebab terjadinya gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggirannya atau pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauh satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Oke, baik. Terima kasih Atri. Iya, Sadi, sama-sama. Baik. Kepada teman-teman, sekian video kami. Semoga bermanfaat. Saya Sari Utama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya Sari telah mau bergabung dalam podcast yang bertemakan seisme atau gempa bumi. Jadi sekian materi dari saya, Triani Saul Kamila, pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe serta komen jika ada kekurangan atau salahnya. Saya akhiri juga dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.